Su membawa Xiao Yan dan King Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi di sini. Anda dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian apoteker kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui denda, metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia, dan infus adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia dan seperti langit dan bawah tanah, dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit, hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi apoteker adalah bahwa jika mereka tidak hati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah dan kekuatan mereka akan berkurang. Baisu memandang Xiao Yan dan berkata perlahan, sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Xiao Yan, tapi dia sebenarnya masuk area penilaian seorang anggota asosiasi apoteker pemurnian Yiqian di luar menjelaskan bahwa ini adalah andalan asosiasi mereka sendiri. Tahukah kamu? Baisu tersenyum perlahan pada Xiao Yan. Jelas pemuda bernama Xiao Yan ini telah diperhatikan oleh Presiden Baisu. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda, jadi di masa depan, bolehkah saya memulai penilaian? Xiao Yan memandang ketua Baisu yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Wakil ketua Bai Ruo juga mengangguk dan menambahkan dari waktu ke waktu bahwa dia tidak bisa menebak apa itu, menjual labu obat jenis apa, bahkan lebih tidak dapat menebak bahwa anggota asosiasi apoteker elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Pemeriksaan alkemis peringkat kaisar bisa mendapat banyak manfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Kata-kata Baisu jatuh dan sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Anda pasti tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian apoteker tingkat kaisar semacam ini. Jadi dia menatap Xiao Yan dengan tenang. Penilaian putaran pertama, Yuling, ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja kamu juga bisa menggunakan resep yang disiapkan sendiri. Baisumi tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Resep kedua, apakah kamu sudah makan bakso di warungnya Pak Bejo? Wakil Presiden Bai Ruo, yang berdiri di samping Baisu, berkata dengan kaget, dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Fei, pasangan kedua diambil keluar sekaligus, dan Wakil Presiden Bai Ruo tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu secara alami akan mengerti setelahnya. Baisu berkata kepada Bai Ruo, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tak ternilai. Meskipun resep di depan Anda tertulis, nilainya juga sangat tinggi. Belum lagi bahan obat yang disertai dengan 2 resep ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kamu baru saja mengungkapkan jiwa kerajaan kaisarmu, apakah kamu pikir presiden ini akan memberikan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kamu tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini cerdik. Raja Naga Emas tersenyum di atas. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang, kami juga mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiao Yan juga dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Baisu, dan tersenyum penuh pengertian pada Baisu. Xiao Yan berjalan maju perlahan dan membentangkan 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Huoksu dan efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qigong melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur.
bahan ginseng es dan salju, daun bambu kekaisaran, mata air awan api, membentuk pil. Ada desas-desus bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap keajaiban surga dan bumi, dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat kelas 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius mempengaruhi kultivasi setelah transformasi, dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Itu tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan, dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu dicari oleh Warcraft. Bahan teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa memulai ronde pertama. Bai Ruo berkata setelah melihat Xiao Yan dan merasakannya dengan hati-hati. Tuan, yang mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya dengan ragu untuk beberapa saat. Membentuk pil ini sangat berguna. Sekarang ada cukup bahan obat. Pertama-tama saya akan memperbaiki bahan obat yang akan saya temukan untuk Guben Pei Yuan dan Raja Naga Emas. Merenung sejenak, saya memilih pil bentuk. Xiao Yan dengan tenang menanggapi Presiden Bai Ruo, membentuk pil itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua, bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar, bahkan beberapa alkemis Xuan dan peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Pemuda ini sebenarnya untuk buat ini. Apakah kalian sudah subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan notifikasi episode terbaru dari cerita ini? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiao Yan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Xuan dan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka saya tidak perlu bertanya kepada presiden. Seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiao Yan, yang berada di lapangan perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir sejenak, meskipun tuannya mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Dodi ini, tetapi tuannya tidak menjelaskannya. Lupakan saja, keunikan nyala api itu unik. Asosiasi apoteker, mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya. Hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiao Yan. Api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti, seolah mengeluh tentang Xiao Yan, tidak memanggil dirinya untuk waktu yang lama untuk keluar untuk bernapas. Dia tercekik di dalam, dan dia bahkan memasang ekspresi yang salah. Baiklah, mari kita membuat pil obat dulu, lalu kamu bisa mengikuti King Yuan. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi mengoceh dengan gembira hanya setelah mendengar kata-kata itu, dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiao Yi tampak sangat bahagia. Sejak api putih susu muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat banyak, dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Itu adalah peri api. Setiap orang dengan kekuatan api yang mengerikan memancar dari tubuh mungil Xiao Yi. Orang yang cerdas tidak bisa tidak bertanya-tanya. Wanita berpakaian hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tidak percaya dengan tangan gioknya yang ramping dan berseru, ini sebenarnya peri api. Presiden Bai Su, yang tersenyum sebelumnya, sangat terkejut saat ini, dan kemudian dia dengan cepat menghitung sesuatu di kepalanya. Bagaimana mungkin, anak ini benar-benar memiliki peri api? Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bai Ruo sebelumnya telah menjadi luar biasa sekarang. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh, dia langsung mengisi kuali obat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali, dan dia tidak bisa bantu tapi katana. Ada 3 hal penting untuk apoteker yang kuat. Pertama,
kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan api, menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Bahan obat yang kedua adalah kuali obat yang baik. Kuali obat yang baik dapat dengan sempurna mempertahankan nyala api, mempercepat pemurnian dan lebih menjaga kualitas pil obat. Bahkan kuali di peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yang merupakan kekuatan apoteker itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian high pil obat tingkat proses pemurnian. Jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai prasyarat, ditambah dengan pembelajaran dan pemurnian yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualitas. Untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia berkata banyak, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera mulai menyemburkan api pada dinding. Penampilan itu sungguh menggemaskan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dengan sadar, siap untuk mulai menyempurnakan pil bentuk, tetapi tidak memperhatikan pemimpin guild dan sensasi di luar. Peri api apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi elf dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang elf adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen elf secara unik diberkahi oleh alam, dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka dapat dikenali oleh elf dapatkah mereka menjadi mitra elf, dan berkat elf menjadi mitra, dan augmentasi pertempuran hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin, kecemburuan dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya setelah penilaian selesai, sekarang saatnya untuk bertanya kepada Tuan tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih terhormat. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiao Yan. News bersatu, apa yang dikatakan Yueru sangat benar. Saya tidak menyangka bahwa anak ini bukan hanya jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru, jiwa alam kaisar. Wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi dengan sangat terkejut, saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta berbakat di benua Doudi, tetapi hanya profesi alkemis yang langka, belum lagi betapa jarangnya apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang kompleks dan membosankan, dan seorang apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden, tolong biarkan saya melihat pria ini. Setelah penilaian ini selesai, Yueru memandang Presiden Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah meskipun Xiao Yan diberkati dengan peri api? Tapi, Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Aku akan membuat pengaturan ketika penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yueru dengan bersemangat membungkuk kepada Presiden Baisu.
lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan yang berada di tempat penilaian, menyaksikan nyala api di kuali yang membakar panas ke atas. Pada panas ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di samping setelah mempelajari gerakan Xiao Yan. Dia juga belajar dengan cara yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan, dan 3 api pergi ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju. Seolah-olah pembagian kerja jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin memperbaikinya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah dengan menggunakan satu hati dan satu hati, tidak mungkin menggunakan satu hati dan 2 hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang, dan dalam kasus yang serius, itu akan rusak. Ini adalah sesuatu yang setiap apoteker tahu ketika dia mulai. Namun, juga dikecualikan bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh pengendalian jiwa yang halus. Dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memperbaikinya pada saat yang sama. Baisu tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obat sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan kontrol jiwa dan konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama. Itu bisa dilakukan beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan lotus itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah api yang tidak biasa seperti Xiao Yi. Pemanggangan dan pendinginan terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi akhirnya mulai sedikit jatuh perlahan-lahan jatuh off. Mengungkapkan energi kaya merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah dalam pemandangan yang aneh. Setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah keluar. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Es dan buah api salju sangat keras di luar, dan ini adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar dari buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan, dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat 3 tumpukan cairan dalam nyala api, yang memancarkan kekuatan kuat yang tidak terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya. Biarkan ketiga cairan yang tidak kompatibel ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar banyak konsumsi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat 3 tumpukan cairan yang tidak sesuai di dalam kuali, dan berkata tanpa daya di bawah kendali Xiao Yan. 3 tumpukan cairan perlahan saling mendekat. Tepat ketika ketiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekati satu sama lain, 3 energi menakutkan langsung meledak. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk saling memerintah. Oh, kamu gagal meledakkan kuali, apa yang akan kamu lakukan? Anak kecil Baisu bergumam pada dirinya sendiri. Melihat keadaan Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan itu adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya. Raungan bergema di area penilaian. Bagaimana bisa?